sholat tahajud. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullalailatin. Ya, artinya di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalau ketemu hadis yang riwayatnya itu Bukhari, Muslim, itu hadisnya pasti sahih, pasti hadisnya benar, ya, hadisnya kuat, ya. Ya, diingat-ingat ya, nanti kalau pas udah besar sekolah di pondok misalnya, atau nanti sudah kuliah, ya, kalau ketemu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu hadisnya pasti sahih, hadisnya pasti benar, ya. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan sholat tahajud. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan suatu waktu di dalam hadis tadi itu, yaitu adalah di sepertiga malam terakhir, ya. Misalnya kalau malam hari itu dimulai jam 6 sore, ya, mulai waktu maghrib itu kan berarti mulai waktu malam, ya. Mulai waktu malam itu jam 6 sore misalnya sampai jam 4 pagi, karena jam 4 sudah masuk waktu subuh, ya. Nah, kira-kira waktu malam itu adalah 10 jam. Dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi, 10 jam. Jadi jika dibagi menjadi 3, maka kira-kira masing-masing bagian dapat 3 jam 20 menit. Nah, jadi waktu sepertiga malam yang pertama itu antara jam 6 maghrib sampai jam 9 atau setengah 10, ya. Dari jam 6 habis maghrib, awal maghrib itu sampai jam setengah 10 malam, itu dikatakan sepertiga malam yang pertama. Kemudian sepertiga malam yang kedua berarti antara jam setengah 10 malam sampai jam setengah 1 malam, ya. Setengah 10 sampai jam setengah 1 malam itu sepertiga malam yang kedua. Nah, sepertiga malam yang terakhir berarti itu antara jam setengah 1 malam sampai jam 4 pagi. Nah, waktu tahajud itu yang paling baik adalah di sepertiga malam yang terakhir, berarti antara jam setengah 1 malam sampai jam 4 pagi. Nah, itu ya. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa apabila kita sebagai orang Islam berdoa di waktu tadi itu, sepertiga malam yang terakhir tadi, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita, ya. Bayangkan waktu malam, ya, enak-enaknya orang tidur kan itu, ya, antara jam setengah 1 sampai subuh itu kan orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, ya. Nah, kita bangun sendirian, kita ambil wudhu, kemudian kita sholat. Berarti kita apa? Nggak ada saingan. Doa-doa kita itu nggak ada saingan. Di langit itu doa kita langsung didengar sama Allah, ya. Karena kalau kita hari-hari biasa gitu, ya, di waktu-waktu yang biasa ini kan orang banyak sekali berdoa, ya. Doanya kan rebutan naik ke langit, ya. Tapi kalau kita bangun di sepertiga malam, di saat orang-orang itu pada terlelap tidur, kita bangun sendirian, kemudian kita sholat dan kita berdoa sama Allah, itu doa kita langsung naik ke atas. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, ya. Karena orang lain pada tidur, kita susah-susah bangun
ya. Yang harusnya kita enak-enak tidur tapi kita berusaha untuk bangun dan sholat. Berarti apa? Kita punya usaha lebih gitu ya. Usaha kita lebih dari orang-orang lain. Nah, menurut hadis ini tadi ya, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini, ya. Untuk apa? Untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir dengan banyak beribadah. Cara menghidupkan malam dapat ditempuh dengan banyak cara. Misalnya, membaca Al-Quran, belajar, berzikir, maupun sholat malam. Maksudnya menghidupkan malam itu apa? Maksudnya kita bangun. Malam-malam itu kita bangun dan beraktivitas, ya. Misalnya kita udah sholat, kita udah zikir, kita udah baca Quran, tapi mau ngapain lagi ya kira-kira? Mau ngapain lagi ya? Waktunya masih panjang nih, mau ke subuh. Ya, misalnya kita kebangun jam 2, sementara subuh jam 4. Ya, kita udah sholat, kita udah zikir, kita udah baca Al-Quran, ternyata masih lama, waktunya masih 1 jam lagi menuju subuh. Kira-kira ngapain? Tidur lagi? Jangan tidur lagi ya. Belajar. Nah, belajar ya. Nah, belajar itu juga termasuk ibadah ya. Orang yang belajar itu berarti juga beribadah, gitu ya. Salah satu ibadah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah dalam rangka menghidupkan malam ini atau qiyamul lail ini adalah sholat tahajud. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai kakinya bengkak. Karena apa? Karena saking lamanya beliau berdiri. Ya, bayangkan Nabi Muhammad itu kalau sholat tahajud 1 rakaatnya itu bisa baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 3 juz loh. Ya. Berapa halaman itu berarti ya? 30 halaman Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah itu dibaca dalam 1 rakaat. Bisa sampai 2 jam, 3 jam beliau berdiri. Nah, ini sahabat nggak ada yang kuat mengikuti berjamaah dengan Rasulullah ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu sholat malam sampai kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri membaca Al-Qur'an. Nah, riwayat tersebut ya diceritakan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nah, ini hadisnya. Anil Mughirati bin Syu'bata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholli hatta intafakhat qadamahu faqila lahu atakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara faqala afala akunu abdan syakuran rawahu Muslim. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Lihat ya, yang di ujung ini hadis riwayat Muslim. Berarti hadisnya sahih, hadisnya benar. Artinya apa? Dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat hingga kedua mata kakinya bengkak. Lalu dikatakan kepadanya, mengapa engkau membebani dirimu padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jadi sahabat Mughirah ini bertanya kepada Nabi saat melihat Nabi itu sholat malam sampai kakinya bengkak itu. Mughirah itu bertanya kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah, kenapa kok Anda itu masih sholat sampai segitunya gitu loh ya, sampai kakinya bengkak. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin dosa-dosanya akan pasti diampuni oleh Allah ya. Orang yang sudah pasti masuk surga saja sholat masih sebegitunya ya, sampai kakinya bengkak. Ya, sahabat ini sampai heran gitu loh. Kenapa kok sholatnya sampai kakinya bengkak? Padahal engkau ini sudah pasti masuk surga, katanya gitu ya. Terus kata Rasulullah apa? Beliau menjawab,
Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ya, jadi Nabi Muhammad itu ya, meskipun sudah dijamin pasti masuk surga sama Allah, tapi Nabi Muhammad tetap bersyukur. Ya, jadi sholatnya Nabi Muhammad itu bukan lagi sebagai kewajiban, ya, tapi sebagai apa? Sebagai rasa terima kasih, bersyukur kepada Allah. Ya, saking bersyukurnya, berterima kasihnya kepada Allah itu sampai apa? Sampai kakinya sakit itu nggak dirasakan sama Nabi. Nah, itu ya, begitu hebatnya Nabi Muhammad. Dari riwayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah sangat rajin beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita sholat itu masih kadang terpaksa ya, kadang ada rasa nggak terpaksa. Kenapa sih harus sholat gitu ya? Ya, karena sholat itu wajib. Berarti kita masih merasa apa? Merasa dipaksa. Apalagi kalau masih anak-anak, harus dipaksa memang. Ya, harus dipaksa, harus dibiasakan. Ya. Nah, kalau kita merasakan sholat itu sebagai kewajiban, Nabi Muhammad itu sudah beda lagi. Ya, Nabi Muhammad merasa bahwa sholat itu dalam rangka bersyukur, bukan lagi kewajiban. Ya, sholat itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengikut Rasulullah seharusnya kita mengikuti Rasulullah untuk senantiasa bersyukur dengan banyak beribadah. Itu ya. Jadi kalau kita beribadah itu diniatkan sebagai bentuk syukur, selain karena kita memenuhi kewajiban kita sebagai orang Islam, ya, kita niatkan sebagai apa? Rasa terima kasih, rasa syukur kepada Allah. Allah sudah ngasih kita banyak sekali, ya, nggak bisa dihitung. Allah ngasih kita oksigen sampai kita bisa bernafas tanpa harus bayar. Ya, bayangkan, ingat nggak dulu waktu zaman corona, waktu zaman COVID, ya, orang-orang rebutan oksigen, banyak yang sakit, banyak yang butuh oksigen. Nah, itu bisa kita lihat ya, bisa kita syukuri. Allah itu sudah ngasih kita oksigen tanpa kita harus beli. Bayangkan kalau kita disuruh beli oksigen itu betapa mahalnya kita bernafas. Ya, betapa mahalnya udara yang kita hirup ini. Nah, kita dikasih kesehatan. Ini kalau dihitung itu mahal sekali kesehatan itu ya. Baru terasa ketika kita sakit. Baru terasa ketika kita masuk rumah sakit. Ya, bayarnya mahal masuk rumah sakit itu. Apalagi kalau sakitnya parah. Nah, ini baru terasa kalau kita sakit. Nikmat Allah itu ternyata mahal sekali. Tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, kalau kita kerja keras pun kita tidak akan bisa membeli nikmat-nikmat Allah itu. Nah, Allah ini sudah ngasih kita gratis, nggak bayar. Kita hanya disuruh apa? Disuruh bersyukur. Caranya gimana? Apakah cukup dengan hanya bilang, ya Allah terima kasih ya sudah ngasih aku banyak rezeki? Tidak cukup. Ya, caranya kita harus jadi hamba yang taat. Kita harus apa? Halo. Kirain tidur. Kita harus jadi hamba yang taat. Caranya dengan melakukan sholat, ya, melakukan puasa, membayar zakat, jadi orang baik, ya. Kalau kita sebagai murid berarti kita harus belajar, ya, memenuhi kewajiban kita sebagai murid, sebagai anak, ya. Kewajiban sebagai murid apa? Belajar yang rajin. Kewajiban kita sebagai anak apa? Patuh kepada orang tua. Nah, itu ya, itu semuanya itu dinilai ibadah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Itu ya, paham ya? Nah, sekarang ketentuan sholat tahajud. Apa saja sih maksudnya sholat tahajud itu apa? Yang pertama, pengertian. Apa artinya sholat tahajud?
Tadi di awal kita sudah jelaskan ya. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan pada waktu malam hari. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau siang-siang itu namanya bukan tahajud ya. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari, dilakukan sesudah bangun tidur ya. Jadi tidur dulu sebentar, meskipun cuma sebentar, tapi kita sudah tidur kemudian kita bangun untuk sholat, itu namanya sholat tahajud ya. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat khusus yang dilakukan sesudah bangun tidur di malam hari. Nah, kalau sholat yang kita lakukan sebelum tidur, misalnya kita sholat isya nih, sholat isya jam berapa? Isya di sana jam berapa? Jam berapa? Jam 6 sudah isya. Iya, misalnya kita sholat isya, terus kita langsung sholat tahajud, langsung sholat 2 rakaat, 4 rakaat misalnya, itu namanya bukan tahajud. Karena apa? Karena dilakukan sebelum tidur ya. Tadi apa? Syaratnya sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan sesudah sholat isya dan sesudah bangun tidur. Jadi syaratnya itu ya, sholat yang dilakukan sesudah bangun tidur di malam hari, itu namanya sholat tahajud. Nah, sekarang hukumnya. Apa hukum sholat tahajud? Sholat tahajud itu hukumnya sunnah muakkad. Masih ingat? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Karena apa? Rasulullah itu hampir tidak pernah meninggalkan. Setiap hari Rasulullah melakukan sunnah muakkad itu ya. Nah, sholat tahajud ini adalah termasuk sholat yang hukumnya sunnah muakkad, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dalil yang dianjurkannya sholat tahajud antara lain dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Kemudian surat Az-Zariyat, kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Robnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu tadi pengertian dari sholat tahajud ya.